Apa sih keuntungan buat kita netizen? Duit udah ke NTT, itu kan seneng kita ya kan? Seneng banget kan? Kalau saya pribadi sih seneng, duit udah ke NTT, udah cukup. Mau drama apa kek, mau apa, terserah kalau bagi saya mah ya kan. Udah nggak ada urusan, saya mah begitu loh ya. Ngapain benci sama orang, ngapain curiga sama orang. Yang penting misi saya selesai. Apa itu? Orang NTT bahagia ya kan, duit teralihkan ke NTT. Betul? Ada yang tanya begini nih, Bang, gimana caranya biar nggak benci sama Nopi dan curiga dengan Gary Julian setelah adanya pelaporan dari Nopi lewat Jenderal Ricky Sitohang atas dugaan penggelapan uang yayasan? Bagaimana caranya Bang biar saya ini nggak benci Nopi dan nggak curiga sama Gary? Oke, saya ajak kalian menanggapi kejadian ini supaya kalian tidak jatuh kepada kebencian terhadap Nopi dan kecurigaan terhadap Gary. Maka saya akan mencoba mengajak kalian yaitu melihat dari sudut pandang berbeda. Karena kalau kalian melihat dengan sudut pandang yang sama dengan orang-orang pada umumnya, maka akan melahirkan satu konsekuensi benci terhadap Nopi dan curiga terhadap Gary. Benci terhadap Nopi, apa yang bikin benci? Karena Nopi dianggap ibaratnya tidak menghargai Gary yang selama ini berjuang bersama, kan begitu. Dan Gary juga sudah pergi ke NTT ikut membagikan, ya kan. Nopi di situ tuh orang-orang menjadi gak suka dengan Nopi gara-garanya itu, dia tidak mau menghargai perjuangannya Gary gitu kan. Atau menjadi curiga sama Gary. Curiganya apa? Wah, ini orang kelihatannya baik sampai mau bantu-bantu ke NTT bagi dan lain sebagainya, tapi ternyata di sisi lain dia ya nilep-nilep duit juga, 100 juta uang yayasan, kan begitu tuh. Itu kalau kalian melihat dari sudut pandang mayoritas netizen pada umumnya. Nah, sekarang saya coba ajak kalian memandang kejadian ini dari sudut pandang berbeda. Apa itu? Begini, bagaimana kalau semua kejadian ini sebenarnya itu adalah skenario. Skenario untuk apa? Untuk pengalihan isu. Yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mengkudeta, begitu loh. Nah, untuk mengalihkan isu itu bagaimana sih? Begini, memang sengaja sekarang konflik itu dibuat seakan-akan ada konflik antara Gary dan Nopi, kan begitu tuh. Ini pengalihan isu dari mana? Pengalihan isu daripada Agus, agar tidak selalu sorotan media wartawan itu ya ke Agus, begitu loh. Tapi menjadi yang dibahas itu adalah Gary dan Nopi, begitu loh. Nah, dengan begitu akhirnya Agus ini sudah makin lama kan akan mengurangi value-nya kalau tidak lagi dibahas oleh wartawan, kan. Akhirnya value-nya Agus semakin lama semakin berkurang. Nah, ini ke depannya akhirnya apa? Kayak Farhad Abbas yang selama ini terus mendanai Agus karena dinilai Agus masih punya value, masih punya nilai. Akhirnya karena lama-kelamaan value-nya terus berkurang, akhirnya kewalahan juga ini Farhad, ya kan. Ngasih makan Agus, ngebiayain Agus, ngasih sewa apartemen Agus, pokoknya kebutuhan sehari-hari Agus, begitu loh. Dan orang-orang sekitar Farhad lama-lama kewalahan juga, seperti halnya timnya Alvin Lim, kan sekarang udah kewalahan. Kenapa kok masih bertahan? Ya dikarenakan Agus masih punya value, begitu, masih punya nilai jual, begitu loh. Nah, kalau nanti sorotan media itu sudah lagi tidak ke Agus tetapi kepada kepada konflik antara Nopi dan Gary, begitu loh, maka nilainya Agus ini, nilai jualnya Agus terus merosot. Akhirnya putus asa juga nanti Farhad lah. Akhirnya kan ditinggal juga. Kalau ada Agus ditinggal, baru ini konflik tiba-tiba ya mereda juga nih konflik antara Gary dan Nopi. Itu yang pertama, ya kan.
Jadi ini adalah skenario di balik panggung yang tidak diketahui oleh publik begitu loh. Berdrama begitu loh. Tujuannya tadi pengalihan isu. Yang kedua itu adalah kudeta begitu loh. Jadi begini, maksud kudeta itu apa? Kan sekarang ketua yayasan itu dialihkan ke Geri, ya kan? Dari Nopi ke Geri. Kenapa dialihkan, ya kan? Untuk sementara Nopi melepaskan baju hukum. Waktu uang ini akan dialihkan ke NTT. Nopi di situ lepas baju hukum, paham ya? Kalau Nopi masih ketua yayasannya, ya kan, maka baju hukum itu melekat pada Nopi, begitu loh. Jadi ketika nanti ada tuntutan, ada masalah tentang pengalihan dana ke NTT, Nopi mau tidak mau akan terlibat karena masih menggunakan baju hukum, yaitu apa? Ketua yayasan, begitu loh. Nah, waktu itu Nopi melepaskan baju hukumnya dulu, begitu loh. Diserahkanlah kepada Geri, kan begitu. Untuk pemindahan ke NTT ini. Jadi nanti ketika ada masalah tentang pengalihan dana ke NTT, Geri yang maju, ya kan? Seandainya ada laporan nih, Geri maju, begitu. Nopi tidak terlibat karena dia tidak lagi menggunakan baju hukum, artinya dia tidak terikat hukum, paham ya? Begitu loh. Nah, dikarenakan tidak ada laporan tentang ke NTT ini dianggap clear, maka ini perlu dikembalikan lagi kepada Nopi, begitu loh. Nah, kalau langsung dikembalikan begitu aja, ini kan mencurigakan, ya kan? Wah, ada apa? Kemarin diserahkan kok sekarang dibalikin lagi. Timbullah kan kecurigaan-kecurigaan aneh. Nah, dibuatlah drama. Drama itu adalah seakan-akan Nopi dan Geri ini ada konflik, begitu loh ya. Ada konflik. Untuk apa? Untuk alasan pemindahan kembali ketua yayasan dikembalikan lagi kepada Nopi karena sudah pemindahan donasi ke NTT kan clear, tidak ada yang laporan, ya udah balikin lagi ke Nopi. Nah, sekarang Nopi menjadi, misalkan nanti ya setelah selesai drama ini, Nopi menjadi ketuanya lagi, begitu loh. Nah, dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda ini, sehingga kalian tidak minimal berkurang, begitu loh, kebencian terhadap Nopi dan kecurigaan terhadap Geri. Kenapa? Karena memang ini semua disetting, dibuat drama dengan dua tujuan tadi. Ya, tujuan yang pertama adalah untuk pengalihan isu, dan yang kedua untuk kudeta jabatan ketua yayasan, begitu loh. Nah, kalau sudah begini kan, oh alah, cuma drama doang toh, kan begitu. Akhirnya alasan kalian untuk membenci pada Nopi apa? Nggak ada kalau dilihat dari sudut pandang ini. Terus saya harus benci sama Nopi, benci apanya, kan begitu. Wong sebenarnya di belakang Geri sama Nopi ya baik-baik aja, begitu loh. Cuma di depan aja seakan-akan konflik, begitu. Terus saya mau mencurigai Geri juga mencurigai apa, kan begitu tuh jatuhnya. Jadi tidak ada alasan untuk curiga sama Geri, tidak ada alasan untuk benci sama Nopi. Kalau kalian mengambil dari sudut pandang ini, tidak mengambil dari sudut pandang mayoritas netizen, maka akan terhindar dari kebencian terhadap Nopi dan kecurigaan terhadap siapa itu? Geri. Gimana? Mau ngambil sudut pandang mayoritas netizen apa mau ngambil sudut pandang yang saya uraikan ini? Ya terserah kalian. Tapi kalau bagi saya sih, mau dari sudut pandang apapun, saya pribadi nih ya, tidak ada alasan mau benci siapapun. Nggak ada manfaatnya juga ya kan, benci sama orang kalau saya, atau curiga sama orang ya biarin aja lah, begitu loh. Kita mereka toh keuntungannya udah kita dapetin. Apa sih keuntungan buat kita netizen? Duit udah ke NTT, itu kan seneng kita ya kan, seneng banget kan. Kalau saya pribadi sih seneng, duit udah ke NTT, udah cukup. Mau drama apa kek, mau apa, terserah. Kalau bagi saya mah ya kan, udah nggak ada urusan saya mah, begitu loh ya. Ngapain benci sama orang, ngapain curiga sama orang, yang penting misi saya selesai. Apa itu? Orang NTT bahagia ya kan, duit teralihkan ke NTT. Betul? Terima kasih karena sudah menyimak.